Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Matahari terbit dengan cerah, namun hati Siti dipenuhi rasa cemas yang mendalam. Pagi itu, dia akan berangkat menuju negara yang jauh, meninggalkan suami dan 2 anak kecilnya. Keputusan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri bukanlah hal yang mudah. Namun, dia tahu ini adalah jalan terbaik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Uang yang didapatkan dari bekerja di luar negeri bisa digunakan untuk membayar utang, menyekolahkan anak-anaknya, dan mungkin, suatu hari nanti, mereka bisa hidup dalam keadaan yang lebih baik. Siti selalu membayangkan betapa bahagianya jika dia bisa memberikan rumah yang lebih layak untuk keluarganya. Dia ingin anak-anaknya tumbuh dengan segala fasilitas yang tidak pernah dia miliki. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang biaya sekolah. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan pekerjaan yang membuat hidup terasa seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Meskipun perasaannya bergejolak, dia mencoba menyembunyikan kesedihan di balik senyum tipis. Suaminya, Joko, tampak tegar meski matanya menyimpan kesedihan. Mereka berdua tahu bahwa kepergian Siti adalah keputusan yang tidak bisa ditunda. Mereka sudah kekurangan, dan kesempatan untuk bekerja di luar negeri adalah satu-satunya jalan yang tersisa. "Nanti kamu kirim uang, ya?" kata Joko dengan suara serak, memeluk Siti erat-erat. Siti hanya mengangguk, berusaha menguatkan dirinya sendiri. Dia memeluk anak-anaknya yang masih kecil, merasakan kehangatan pelukan mereka. Namun perasaan kosong semakin menggigit hatinya. Sebelum meninggalkan rumah, dia berjanji kepada anak-anaknya bahwa mereka akan segera bertemu lagi, meski dia tahu itu mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Pagi itu, Siti menaiki bus yang akan membawanya ke bandara. Tidak ada yang tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi sebuah perjuangan panjang yang penuh penderitaan. Namun, dia melangkah dengan penuh harapan. Setiap orang yang mengenalnya berharap yang terbaik untuk Siti, namun hanya sedikit yang tahu bahwa di balik keputusan itu, ada perasaan yang hancur dan air mata yang tertahan. Saat pesawat lepas landas, Siti melihat keluar jendela dan mengingat rumahnya. Dia melihat desa yang ia tinggalkan, rumah kecil yang penuh kenangan, dan wajah-wajah yang akan sangat dirindukannya. Dia merasakan hati yang berat. Tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk masa depan anak-anaknya. Namun, ada perasaan lain yang mulai tumbuh, perasaan yang sulit untuk dijelaskan, rasa takut. Takut tidak bisa kembali. Takut jika apa yang dia harapkan tidak akan tercapai. Takut jika suatu hari nanti, dia akan terlupakan oleh keluarga yang ia cintai. Di ruang pesawat, Siti menatap wajah orang-orang yang duduk di sampingnya. Mereka semua tampak seperti orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, mencari nafkah di luar negeri. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa bagi Siti, keberangkatan ini adalah awal dari sebuah penderitaan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setibanya di negara tujuan, Siti langsung disambut oleh agen tenaga kerja yang sudah menunggu di bandara. Semua berjalan cepat dan terkesan formal, seolah-olah dia hanya sebuah komoditas yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada lagi senyum hangat, tidak ada lagi keramah tamahan yang biasa dia dapatkan di Indonesia. Semua terasa dingin dan penuh perhitungan. Siti dibawa ke sebuah tempat penampungan sementara bersama dengan para TKW lainnya. Di sana, mereka diberikan pelatihan singkat tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan, tetapi tidak ada penjelasan tentang hak-hak mereka, tidak ada perhatian pada kesejahteraan fisik dan mental mereka. Para agen hanya fokus pada satu hal, bagaimana mereka bisa bekerja dengan maksimal dan menghasilkan uang untuk majikan. Hari-hari pertama di tempat penampungan terasa seperti mimpi buruk. Siti harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang asing, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia sering merasa kesepian, terkadang menangis di tengah malam, merindukan suami dan anak-anaknya yang jauh. Berbicara dengan sesama TKW, ia menyadari bahwa banyak dari mereka yang juga merasakan hal yang sama. Mereka semua datang dengan harapan yang sama, namun tidak ada yang tahu pasti bagaimana nasib mereka di negara yang asing ini. Setelah beberapa hari, akhirnya Siti dipilih oleh seorang majikan,
Seorang wanita yang tampaknya baik-baik saja, namun ternyata memiliki karakter yang jauh berbeda. Siti pun dipindahkan ke rumah majikannya yang besar. Pada awalnya, dia merasa sedikit lebih tenang karena rumah itu terlihat nyaman, tetapi kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Ternyata, pekerjaan rumah tangga yang harus dia jalani jauh lebih berat daripada yang dia bayangkan. Hari pertama bekerja, Siti merasa sangat lelah. Menyapu, mengepel, memasak, dan merawat anak-anak majikan yang sangat sulit diatur, membuat tubuhnya terasa lemah. Di malam hari, ketika semua orang tidur, Siti hanya bisa terdiam di sudut kamar tidurnya, menahan rasa sakit di tubuhnya yang letih, dan merindukan keluarga yang tidak bisa ia hubungi karena keterbatasan komunikasi. Seiring waktu, perlakuan majikannya semakin buruk. Mereka sering memarahinya tanpa alasan yang jelas, dan bahkan sesekali memberikan pekerjaan yang tidak manusiawi. Siti tidak berani mengeluh, karena dia tahu betapa besar risiko yang harus dihadapi jika dia melawan atau meminta hak-haknya. Banyak teman sepekerjaannya yang pernah diancam akan dipulangkan atau bahkan dibiarkan terlantar di jalan jika mereka tidak menurut. Karena itu, Siti memilih untuk diam, menahan semua penderitaan itu, berharap akan ada kesempatan untuk pulang suatu hari nanti. Namun, seiring berjalannya waktu, penderitaan itu semakin memuncak. Terkadang, Siti merasa seperti bukan seorang manusia lagi, tetapi lebih seperti alat yang digunakan untuk bekerja tanpa henti. Tubuhnya yang semakin lelah, hatinya yang kian hancur, dan kerinduan yang semakin mendalam terhadap keluarganya membuatnya merasa tak berdaya. Di tengah malam yang sepi, Siti sering menangis tanpa suara, membayangkan anak-anaknya yang sedang tertidur di rumah. Dia berdoa agar mereka selalu sehat dan bahagia, meski dia tidak bisa berada di sisi mereka. Namun, semakin lama, harapan itu mulai memudar. Ia merasa semakin terjebak dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Setiap hari ia bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini akan sepadan dengan hasil yang diharapkan? Anda bilang. Hari-hari yang berlalu semakin membuat Siti merasa terperangkap. Setiap langkahnya di rumah majikan terasa seperti beban yang semakin berat. Tidak ada kata, terima kasih, yang dia dengar. Hanya perintah dan kemarahan. Semua pekerjaan rumah tangga yang diberikan padanya tampak tiada habisnya. Dapur yang selalu kotor, lantai yang tak pernah bersih, dan pakaian yang terus menumpuk menjadi rutinitas tanpa ujung. Setiap kali selesai satu pekerjaan baru sudah menunggu, tanpa ada waktu untuk istirahat. Siti merasa tubuhnya semakin lemah, namun tidak ada ruang untuk beristirahat. Bahkan ketika dia merasa sangat sakit, dia harus memaksakan diri bekerja. Suatu pagi, Siti terjatuh saat membersihkan lantai karena pusing yang hebat. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun majikannya hanya marah dan menyuruhnya untuk segera bangun dan melanjutkan pekerjaan. Apa kamu tidak tahu kalau aku bayar kamu untuk bekerja? Jangan malas, teriak majikannya dengan nada yang tajam. Siti menahan air mata, berusaha untuk bangkit meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Setiap kata kasar yang keluar dari mulut majikannya semakin melukai hatinya, tetapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Dia harus tetap bertahan untuk uang yang dikirimkan ke keluarganya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia harus kuat demi anak-anaknya. Meskipun dalam hati, dia merasa seakan dia sudah kehilangan diri sendiri. Ada kalanya, Siti merasa seolah-olah dia sedang hidup di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Kerinduan terhadap keluarga semakin mendalam, namun komunikasi yang terbatas membuatnya hanya bisa menunggu kabar dari rumah. Uang yang ia kirimkan setiap bulan menjadi satu-satunya penghiburan, namun kadang ia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Meskipun dia sudah mengirimkan cukup banyak uang untuk keluarganya, dia merasa seperti tidak lagi menjadi ibu yang bisa mendampingi anak-anaknya tumbuh besar. Siti juga sering merenung di malam hari tentang pengorbanannya. Dulu, saat pertama kali berangkat, dia begitu penuh harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu perlahan berubah menjadi perasaan hampa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali dia melihat wajah anak-anaknya lewat foto, air mata tak bisa dicegah. Betapa dia ingin merasakan kehangatan pelukan mereka, merasakan kebersamaan yang hilang. Namun,
Keputusasaan itu tak bisa dia tunjukkan kepada siapapun. Teman-temannya sesama TKW juga mengalami nasib yang hampir serupa. Semua saling menguatkan, namun dalam hati mereka semua menyimpan rasa yang sama, takut tidak bisa pulang, takut kehilangan segalanya. Setiap kali ada teman yang dipulangkan dengan alasan tertentu, Siti merasa semakin takut. Takut dia juga akan dipulangkan tanpa bisa memberi apa-apa untuk keluarganya. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Siti duduk di sudut kamarnya, memegang foto anak-anaknya. Hatinya begitu hancur. Tak terbayang betapa beratnya menjalani kehidupan seperti ini. Namun, meskipun semua perasaan itu merundung dirinya, Siti tidak bisa menyerah. Dia tahu, jika dia berhenti sekarang, semua pengorbanannya selama ini akan sia-sia. Tapi dengan hati yang penuh luka, dia bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan dia bisa bertahan seperti ini? Waktu terus berjalan, namun bagi Siti, hari-hari yang dilaluinya terasa begitu lama dan tanpa akhir. Tubuhnya semakin lelah, dan hatinya semakin terpuruk. Setiap hari, ia bekerja tanpa ada kesempatan untuk berhenti sejenak, tanpa ada kesempatan untuk beristirahat dari beban yang menumpuk. Terkadang, rasa sakit fisik yang ia rasakan lebih mudah diterima daripada rasa sakit emosional yang terus menghimpit hatinya. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya seorang wanita kecil di tengah dunia yang besar ini, terperangkap dalam sistem yang tak adil. Pernah, di suatu malam yang sunyi, Siti mengirimkan pesan singkat kepada suaminya, Joko. Dia mengatakan bahwa dia sangat merindukan mereka, tetapi tidak bisa pulang karena belum cukup uang. Siti tahu, jika dia mengungkapkan semua perasaannya, suaminya akan merasa lebih cemas. Maka, ia hanya menulis kata-kata yang bisa menenangkan suaminya, meskipun hatinya sendiri merintih kesakitan. Aku baik-baik saja, Joko. Jangan khawatir. Aku akan pulang segera, jika semuanya sudah selesai. Namun, pesan itu tidak bisa menghilangkan rasa kesendirian yang ia rasakan setiap malam. Malam-malam yang panjang terasa semakin sepi. Bahkan suara-suara dari luar rumah yang sering terdengar mengganggu pikirannya. Dia teringat masa-masa di Indonesia, saat anak-anaknya tertidur dengan tenang di sampingnya, saat Joko masih berada di sisinya, mendampingi setiap langkahnya. Siti merindukan rumahnya, merindukan kehangatan yang dulu dia rasakan, namun semuanya kini terasa begitu jauh. Suatu pagi, setelah selesai membersihkan rumah, Siti kembali merasa pusing dan lelah. Tubuhnya menolak untuk bekerja, tetapi dia tahu, jika dia tidak melanjutkan, akan ada akibat yang harus dia hadapi. Ketakutan itu menghantui dirinya. Seorang teman sesama TKW yang melihatnya lemah menyarankan agar dia melaporkan kondisi ini kepada agen atau majikan. Namun Siti tahu bahwa melawan bisa berarti kehancuran bagi masa depannya. Banyak cerita dari teman-teman yang telah dipulangkan dengan alasan yang tidak jelas, atau bahkan ditelantarkan tanpa rasa kasih sayang. Ketakutan itu menjadi beban yang semakin membelenggu hatinya. Namun, rasa takut dan keputusasaan tidak selalu membuatnya berhenti berusaha. Ada suatu pagi yang berbeda, ketika majikannya tiba-tiba marah besar karena sebuah pekerjaan kecil yang tidak selesai dengan sempurna. Siti dihina di depan seluruh keluarga majikan, dicaci maki tanpa belas kasihan. Semua usaha yang ia lakukan tak pernah cukup baik bagi mereka. Air mata Siti jatuh tanpa bisa dihentikan, meskipun ia berusaha untuk tetap tegar. Di dalam hatinya, Siti merasa sudah kehilangan semuanya. Bahkan pekerjaan yang dulu diimpikan, yang ia kira bisa memberikan kebahagiaan, kini terasa seperti penjara yang mengekangnya. Hari-hari berlalu dan tubuh Siti semakin lemah. Suatu hari, dia akhirnya tidak mampu bangun dari tempat tidur. Pusing dan demam yang menghantam tubuhnya membuatnya tak bisa bergerak. Dia merasa semakin terasing, bahkan dari dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang peduli padanya selain teman-teman sesama TKW yang mencoba menghibur dengan kata-kata yang tak lagi mampu menenangkan hati yang hancur. Dalam keadaan yang begitu lemah, Siti menulis surat kepada anak-anaknya, meskipun dia tahu mereka tidak bisa membaca surat itu. Maafkan ibu, anak-anak, ibu sangat merindukan kalian. Semoga kalian tumbuh menjadi anak yang baik dan bahagia. Ibu akan selalu mencintai kalian.
Surat itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa, meskipun ia tidak tahu apakah akan pernah bisa melihat anak-anaknya lagi. Ketika akhirnya Siti jatuh sakit lebih parah dan harus dirawat di rumah sakit, dia merasakan tubuhnya semakin hancur. Sakit yang dia rasakan bukan hanya fisik, tetapi juga luka emosional yang tak bisa sembuh. Dalam keheningan malam, di ranjang rumah sakit yang dingin, dia merasakan kesepian yang mendalam. Siti tak tahu apakah dia akan mampu bertahan lebih lama di negeri asing ini, jauh dari orang-orang yang ia cintai. Namun, sebelum semuanya terlambat, sebuah kabar datang dari rumah. Joko mengirimkan pesan yang membuat air mata Siti tak bisa terbendung. "Ibu, anak-anakmu sangat merindukanmu. Kami menunggumu kembali. Semoga kamu cepat sembuh dan bisa pulang ke rumah." Mendengar itu, ada secercah harapan yang muncul dalam hati Siti, meskipun tubuhnya sudah semakin rapuh. Mungkin, di suatu hari nanti, dia akan kembali ke pelukan keluarga yang sangat ia rindukan. Mungkin semua penderitaan ini akan berakhir, dan harapan yang terkubur selama ini bisa terwujud. Namun, satu hal yang pasti, Siti akan terus berjuang untuk pulang, untuk keluarga yang ia cintai.